Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam part 2, yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Akhirnya keduanya datang kembali pada tempat di mana ikan tadi tercebur, kemudian disitulah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Setelah perbincangan yang cukup pelik, akhirnya mereka memulai perjalanan bersama, tetapi ada banyak kejadian janggal, misalnya tragedi pelubangan perahu. 13. Jawab atas perilaku aneh dari Nabi Khidir. Saat perjalanan bersama Nabi Khidir, Musa diliputi tanda tanya besar terkait beberapa tindakan beliau, mulai dari melobangi perahu, membunuh anak kecil, dan memperbaiki tembok yang akan roboh. Semuanya sebenarnya memiliki makna tersendiri. Berikut penjelasannya. Peristiwa melobangi perahu bertujuan untuk menghindar terjadinya perampasan oleh penguasa kejam sehingga mereka akan kehilangan kendaraannya. Sedangkan pembunuhan terhadap anak kecil karena ditakutkan saat dewasa nantinya bisa menjerumuskan orang tuanya ke jalan kekufuran. Di samping itu Nabi Khidir juga berdoa kepada Allah agar diganti dengan buah hati yang baik. Pendirian tembok bertujuan untuk melindungi anak yatim yang berada di dalamnya agar tidak tertimpa reruntuhan. 14. Kematian Nabi Musa. Kisah mengenai wafatnya Nabi Musa memang sedikit membuat bertanya-tanya, karena pernah terjadi pemukulan dengan menamparkan sampai bola matanya pecah ketika malaikat Israel mendatangi beliau. Sampai pada akhirnya memilih untuk diwafatkan. Hal ini diriwayatkan pada sebuah hadits. Makam Nabi Musa. Dikutip dari kisah sejarah, makam Nabi Musa terletak di makam El Nabi Musa, berada di 11 km 6.8 bt ke selatan Bandar Jericho dan 20 km 12 bt ke timur Yerusalem dekat kawasan Gersang Yudea. Apa saja mukjizat Nabi Musa? Hadirnya mukjizat bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar mendapatkan wahyu untuk menyebarkan dakwah agar hidup umatnya lebih terarah. Perihalnya yang diberikan kepada Nabi Musa, berikut ulasannya. 1. Tongkat menjadi ular. Kisah mengenai hal ini tentu sudah banyak dikisahkan di buku pelajaran maupun dongeng Islami. Pada waktu itu ketika Fir'aun meminta Nabi Musa menunjukkan mukjizat kenabian, lantas Tun perintah untuk memukulkan tongkatnya ke lantai. Beberapa waktu kemudian muncullah ular besar. Ular besar tersebut memakan ular lain yang dibuat oleh penyihir dari pihak Fir'aun. Meskipun sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, namun ternyata kesombongan masih menutupi hatinya hingga pada akhirnya tidak ada keimanan sedikitpun. Namun Nabi Musa tidak berhenti di situ dan terus berdakwah. 2. Membelah lautan menggunakan tongkat. Masih seputar tongkat Nabi Musa yang dapat digunakan untuk membelah lautan pada saat diajar oleh para pasukan Fir'aun. Pada saat itu dibuktikan bahwa kekayaan maupun kejayaan tidak berarti sedikitpun apabila Allah SWT berkehendak. Akhirnya tiba ajalnya ketika tenggelam tanpa diselamatkan. Awal kisahnya saat Nabi Musa dikejar pasukan, akhirnya Allah mengutus untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian secara tiba-tiba terbelah. Seluruh pengikut Musa dianjurkan untuk segera menyeberang. Pada saat pasukan Fir'aun sampai ke tengah, tiba-tiba air kembali seperti semula. 3. Tangan yang dapat memancarkan cahaya. Pada saat dakwah pertama kalinya kepada Fir'aun,
Beliau menunjukkan beberapa mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, mula dari tongkat yang berubah menjadi ular serta tangan bercahaya. Kejadiannya bermula saat beliau menaruhnya ke dalam saku kemudian mengeluarkannya. Tiba-tiba cahaya muncul yang membuat mata silau, bahkan Fir'aun memintanya untuk memasukkan kembali ke dalam sakunya. Pada saat itu beredar rumor bahwa Musa merupakan seorang penyihir licik. Tujuannya untuk memecah belah masyarakat muslim dan menyebarkan agama palsu. 4. Taufan yang menyebabkan paceklik. Angin taufan datang dalam jangka waktu lama membuat masyarakat terserang kelaparan karena tidak bisa menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau membuat makanan. Penyebabnya adalah kekejaman Fir'aun sudah melampaui batas wajar sehingga membuat Allah semakin murka. Ketika badai mulai berhenti, masyarakat sekitar kembali menyombongkan diri dan tiada sama sekali mengingat Allah. Bahkan justru muncul perkataan bahwa semuanya karena usaha mereka sendiri tanpa adanya campur tangan dari Zat yang Maha Kuasa. Tentunya kemurkaan Allah semakin meningkat. 5. Membanjirnya katak. Suatu waktu terjadi serangan katak yang bersumber dari sungai Nil kemudian beranjak masuk ke rumah warga. Meski tidak berbahaya namun sangat mengganggu, mulai dari suaranya serta kencingnya mengakibatkan masalah kulit. Selain itu juga memancing kedatangan ular berbisa untuk memakannya. Katak yang mati menyebabkan bau busuk menyeruak di sekitar tempat tinggal masyarakat. Akibatnya mereka menjadi sibuk terus membersihkan sisanya. Di samping itu, kuman dan penyakit mudah berkembang biak. Pada akhirnya masyarakat mengidap berbagai macam penyakit. 6. Mengubah air menjadi darah. Pada suatu saat, ketika Fir'aun diingatkan Nabi Musa namun tetap menolaknya, hal ini menjadikan kesabarannya teruji, oleh karenanya Allah menurunkan azab besar berupa semua berubah menjadi darah. Bukan hanya sekedar warnanya yang memerah melainkan juga rasanya tidak enak. Azab darah tersebut sangat berat karena aktivitas masyarakat menjadi terbengkalai. Sebagai seorang manusia hanya bertahan tanpa minum sekitar 3-4 hari saja. Selebihnya maka meningkatkan risiko mengalami kematian. Orang Mesir mendesak kaum Israel untuk meninggalkan wilayah itu. 7. Kemarau panjang. Jika kemarau biasa mungkin tidak akan menimbulkan masalah serius, namun berbeda dengan yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Kelaparan terjadi di mana-mana sampai banyak nyawa yang dipertaruhkan, baik anak kecil, dewasa, maupun orang tua sekalipun. Kekeringan menjadikan masyarakat kebingungan untuk mencari minum dan menjalankan aktivitas harian seperti mencuci perabot dan mandi. Namun kejadian ini hanya menyerang bangsa Mesir dan tidak pada kaum Bani Israel. Akhirnya berbagai kesialan muncul bahkan menghalalkan segala cara. 8. Serbuan belalang. Belalang terkenal sebagai serangga yang bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman, sedangkan pada waktu itu masyarakat berpenghasilan dari ternak dan pertanian. Terjadinya serangan hewan tersebut membuat gagal panen sehingga membuat paceklik dan kelaparan di mana-mana. Jumlah belalang sendiri bukan hanya satu, bahkan mencapai ribuan, bahkan menyebabkan tanah menjadi tidak terlihat lagi. Berlangsungnya terbilang cukup lama, akibat berbagai aktivitas menjadi terhambat sampai tidak sempat untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. 9. Serangan kutu. Pengingat semi pengingat terus Allah turunkan untuk masyarakat Mesir pada waktu itu agar mau beriman. Namun harapan itu hanya sekadar angan belaka karena Fir'aun terus membanggakan kekayaan serta anggap dirinya berkuasa atas segalanya. Hingga pada suatu saat diturunkannya kutu dalam jumlah sangat banyak,
Ada banyak kerusakan yang ditimbulkannya sampai membuat masyarakat sekitar menjadi kebingungan bagaimana cara menanganinya. Pada akhirnya ia meminta pertolongan kepada Musa dengan berbagai tipu dayanya. Demikian penjelasan mengenai kisah Nabi Musa part 2, yang perlu Anda ketahui untuk meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah SWT. Agar lebih memahami maknanya, sebaiknya baca tafsir atau terjemahan. Pastikan mencari sumber paling valid supaya tidak sampai tersesat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.